Silakan duduk. Katakan kiri kanannya, aku seneng loh duduk sebelah kamu. Haleluya. Saudara percaya Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini, amin. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, waktu saya datang bulan Maret, sekarang juga masih bulan Maret ya, tapi di akhir. Jadi di awal Maret itu saya khotbah tentang kedewasaan. Ini juga tentang kedewasaan, tapi kedewasaan yang lebih lagi. Amin. Sebab kedewasaan itu terus sampai kita menjadi sama sempurna seperti Yesus. Siap menjadi sama seperti Yesus? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Lukas 2 ayat 52. Kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa, Yesus Kristus. Dia patut kita teladani dan kita pelajari dan kita mau hidup menjadi sama seperti Yesus. Lukas 2 ayat 52. Kita baca sama-sama. Yang ketemu katakan amin. 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 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara, kehidupan kita sangat layak sekali, sangat wajar sekali kalau kita mau hidup yang bertumbuh. Jadi nggak cuma biasa-biasa aja, tapi kita mau bertumbuh. Lebih lagi, lebih gede lagi, lebih besar lagi, ya. Jadi kalau saya punya anak, saudara yang punya anak, yang akan punya anak, pengantin baru, haleluya. Kalau kita punya anak, kita mau dia bertumbuh, ya gak? Kita seneng sih lihat dia bayi, imut-imut, pipinya, apalagi pipinya gembul gitu, gitu, nyu gitu ya. Tapi kita nggak mungkin sampai dia besar terus kita akan lakukan seperti itu. Sebab kalau dia akan seperti itu nanti jadinya kayak orang idiot, ya enggak? Tapi kita mau anak kita bertumbuh terus. Dan saudara, dulu saya waktu masih anak-anak masih kecil, dari mulai Fani lahir, begitu lahir saya langsung foto. Enggak kayak sekarang pakai handphone ya. Kalau dulu susah, saya selalu standby kamera. Jadi begitu lahir, terus kemudian seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, terus habis itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus sampai setahun. Tiap bulan saya foto terus. Teman saya bilang gini, lu pasti cuma anak pertama doang, nanti anak kedua enggak. Enggak, saya mau lihat pertumbuhan anak itu. Dan setiap hari kayaknya ada aja tambah pintarnya gitu. Setiap hari loh. Dan Tuhan mau kita bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Anak kedua juga begitu. Saya fotoin terus. Ada yang lagi baca koran, saya sengaja kasih dia koran, angkat kayak lagi baca koran, saya foto. Taruh di mesin tik dulu, masih kayak mesin tik gitu ya. Dan saya sangat suka memang, saya tuh Givo. Apa tahu nggak? Givo tahu nggak? Gila foto. Karena saya tahu itu setiap momen itu belum tentu kita dapat lagi gitu. Momen yang indah itu belum tentu kembali lagi. Jadi kita bisa cerita dan kita bisa lihat ada buktinya, ya. Dan saudara, Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita bertumbuh pastinya di dalam badan kita, fisik kita, dan dalam mental kita, dalam kerohanian kita juga. Tuhan mau kita bertumbuh. Tapi masalahnya, saudara merasa nggak ada pertumbuhan? Mungkin badan kita memang udah bertumbuh. Rasanya udah tua ya, udah mulai keluar uban gitu ya. Tapi apakah sudah dewasa? Apakah ada penghalang-penghalang untuk kita menuju kepada kedewasaan? Ya, karena kalau kita baca yang tadi Lukas 2 ayat 52 ini bercerita tentang Yesus waktu umur 12 tahun, dia dibawa ke Yerusalem. Rumah Yesus bukan di Yerusalem. Saudara, nanti kita akan ke Yerusalem. Aminnya cuma sedikit. Amin. Jangan Yerusalem lama dulu ya, Yerusalem baru. Tapi kita akan benar-benar ke negeri Yerusalem, dan dia di situ Yesus setiap dibawa waktu umur 12 tahun itu Yesus dengan orang tuanya pergi ke Yerusalem. Tapi pada waktu itu Yesus hilang. Saudara, Dede umur berapa? 11. Yesus kira-kira segede Justin gini. 12 tahun waktu itu Yesus. Justin 11 tahun. Jadi waktu Yesus bersama-sama dengan orang tuanya ke Bait Allah, karena orang tua pikir, dia pasti dalam rombongan yang lain. Tapi ternyata ketika dicari sih nggak ada. Sampai orang tuanya menjadi cemas, menjadi gelisah, anaknya hilang.
Anak saya ini sering hilang. Puji Tuhan dia tidak terhilang. Saking terlalu aktif. Dokter Billy itu dulu waktu kecil suka hilang. Tapi puji Tuhan dia selalu ketemukan. Bisa hilang di Ancol, hilang di Pasar Senen, aduh, hilang di mall. Hilang di mall, hilangnya tuh tahu-tahu di antara baju-baju dia. Di mana ini? Kata dia ngumpet di antara baju-baju. Terus gitu ya. Dan saudara, ini Yesus hilang beneran. Jadi hilangnya berapa lama? 3 hari. 3 hari Yesus hilang. Ini bicara tentang kita belajar dari Yesus, pertumbuhan Yesus. Waktu Yesus hilang, mamanya tuh gelisah, tidak tenang. Jadi, tapi waktu itu Yesus dikatakan bahwa, kita katakan bahwa Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin apa? Dikasihi Allah dan dikasihi oleh manusia. Kita mau belajar seperti Yesus. Kita nggak cuma jadi besar, tapi kita juga mau bertambah hikmat kita. Amin. 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 Kita mau bertambah hikmat kita dan besarnya. Dan saudara, jadi nggak cuma fisik doang gitu loh yang jadi besar, tapi hikmat juga jadi besar dan makin dikasihi. Dan pertumbuhan Yesus itu pertumbuhan yang sehat, pertumbuhan yang normal. Saya mau kita juga punya pertumbuhan yang sehat dan normal, bukan abnormal, bukan yang sakit-sakitan ya. Saya nggak mau kita semua pastinya nggak mau kita punya anak kurus, pucat, lemah, letih, lesu. Jadi kalau anakmu itu gesit kemana-mana lari segala macam, bersyukur dia sehat. Kita mau punya pertumbuhan yang normal seperti Tuhan Yesus ya. Tapi saudara, kalau ada satu dosa yang menguasai kita, dosa apapun, saya nggak tahu dosa apa yang saudara terus pegang dan tidak mau lepaskan. Kalau ada satu dosa yang mengikat kita, satu nafsu kedagingan yang mengikat kita, itu akan menjadi penghalang kita untuk bertumbuh secara rohani. Dipastikan bahwa kita bahkan mungkin akan diam ketika kita punya dosa yang kita nggak mau akui, saudara. Ya, jadi kita mau belajar untuk kita bertumbuh dan tidak ada hambatan. Ada 4 poin yang akan saya ajarkan di sini. Saya juga sama-sama belajar. Jadi ketika saya berkhotbah nggak cuma saya ajari saudara, tapi saya juga belajar terus supaya saya juga mau menjadi dewasa dan seperti Yesus. Hal yang pertama yang kita belajar adalah bagaimana kita bisa bertambah besar. Bagaimana kita bisa bertambah hikmat kita. Bagaimana kita bertambah pengasihan Allah bagi kita. Bagaimana kita bisa bertambah juga dikasihi sesama kita. Jadi kita mau belajar sampai menuju semuanya ini. Kita berdoa dan berharap agar kita benar-benar bisa bertumbuh secara rohani kita dan menjadi sama seperti Yesus. Amin. Jadi hal yang pertama bertambah besar. Bertambah besar artinya dia ada pertumbuhan ya. Sebab ada orang yang tidak bertumbuh, ada orang yang kerdil, ada orang yang mungkin dia bertumbuh tapi dia tidak dewasa-dewasa, dia seperti anak-anak. Apa-apa nangis minta cepat ada. Apa-apa harus cepat ada di depan dia. Itu dia orang yang tidak dewasa, saudara. Dan saudara, sekali lagi jika kita punya anak yang tidak bertumbuh, pasti kita akan sedih, ya. Jadi untuk kita bisa anak kita bertumbuh, pastinya kita kasih makan dia, kasih vitamin dia, ya. Jadi kalau anak yang tidak bertumbuh, saya beberapa kali pengobatan gratis di area di Indonesia ini. Waktu itu saya ada di NTT juga. Jadi lihat anak-anak, kok kenapa ini umur 2 tahun segini gitu. Terus kamu cara makannya gimana? Jadi anak itu banyakan main. Terus saya tanya sama mamanya, Mama sini dulu, kenapa ini anak kecil-kecil sudah punya sakit mah? Mestinya orang tua yang sudah dewasa, yang sudah banyak pikirannya, yang sudah banyak susahnya bisa sakit mah. Tapi kok ini anak bisa sakit mah, kenapa? Terus saya tanya mamanya, gimana cara mama kasih makan anak ini? Mama, dong lapar, nah makan tuh. Jadi dong tidak lapar, nah sudah. Jadi tidak dikasih makan. Dong lapar, nah makan. Dong tidak lapar, nah sudah. Jangan begitu, saudara. Ada waktu-waktunya anak-anak harus dijejelin makan. Ciluk, langsung blek gitu makan. Kita harus main-main begitu supaya anak kita sehat, kuat, bertumbuh. Amin. Dia harus bertumbuh secara fisik dia dan bertumbuh secara hikmat dia, saudara. Jadi
dia jangan tidak bertumbuh, dia tetap anak-anak, gak boleh. Apa bedanya orang dewasa dan anak-anak? Beda banget ya. Kalau dewasa itu dia sudah berpengalaman. Tapi kalau anak-anak tidak berpengalaman. Kalau dewasa itu dia bisa mengerti apa yang menjadi tujuan fokus hidupnya. Tapi kalau anak-anak itu masih labil. Cita-citanya hari ini bisa jadi pendeta mau. Bisa lagi besok bisa jadi dokter, bisa lagi apa, bisa juga jadi presiden. Bisa berubah-berubah. Tapi kalau dia sudah menuju dewasa, dia tahu tujuan hidupnya, fokus hidup dia apa. Itu beda dewasa dan anak-anak. Satu kali guru sekolah minggu ajar nih sama anak-anak sekolah minggu. Anak-anak di surga nanti itu kita pakai baju putih dan di surga itu indah sekali. Bagus sekali. Siapa yang mau ikut ke surga? Siapa yang mau naik ke surga? Anak-anak semua angkat tangan. Tapi cuma ada satu anak yang diam gitu. Terus dia bilang, kenapa kamu gak mau ke surga? Ini pikiran anak-anak. Dia bilang gini, tadi mama su bilang, habis dari gereja pulang ke rumah gak boleh kemana-mana. Padahal yang diajak itu surga. Itu pikiran anak-anak. Jadi memang beda anak-anak dan dewasa. Kita jangan sampai udah tua masih anak-anak. Itu kan diketawain tadi kayak seperti kita ketawa. Iya enggak? Kalau kita masih sikap kita seperti anak-anak, orang sekitar kita akan tertawain kita. Jadi jangan sampai salah kalau orang ketawain kita, itu karena kita salah sendiri dalam bertindak. Kita salah sendiri dalam melakukan segala sesuatu. Jadi mari kita mau semakin kuat, semakin hebat dalam Tuhan. Dan saudara, pertumbuhan manusia itu selalu diumpamakan seperti pohon. Pohon yang tinggi, dia menjulang tinggi, anginnya semakin tinggi, semakin besar. Kalau anginnya biasa-biasa aja, itu nggak masalah. Tapi coba kalau ada topan, badai, pohon itu bisa tumbang kalau akarnya tidak kuat. Jadi sebuah pohon yang tinggi dibutuhkan akar yang kuat, yang melekat ke bawah dan bisa mendapat sari-sari makanannya. Kalau kita juga begitu saudara, seperti pohon. Kalau kita mau tinggi bertambah besar, tapi akar kita tidak kuat, kita juga mudah tumbang. Jadi kita juga harus kuat, kita harus berakar di dalam Yesus. Amin. Jadi kalau anginnya biasa-biasa mungkin tidak ada banyak masalah, gak banyak persoalan. Jika angin topan itu yang dapat menyebabkan rubuh. Saya suka dengan NTT dan waktu awal-awal saya dari NTT, itu saya kaget gitu loh. Waktu datang, kuning semua gitu, tapi cantik sih. NTT itu memang cantik kayak orang-orangnya, hebat, bagus. Jadi saya juga suka foto-foto dengan yang gersang-gersang itu. Saya pikir ini pohon-pohon ini akan mati. Pasti dia mati gitu loh, orang udah kering, ada daunnya kering. Tapi begitu saya datang lagi, saya kaget. Kok ini daunnya udah lebat, bagus, hijau. Jadi karena saya percaya itu pohon itu punya akar yang kuat, punya nutrisi yang baik, sehingga dia bisa memunculkan lagi untuk memulihkan keadaan badannya yang bagus lagi, saudara. Ada daun-daunnya lagi. Jadi pertumbuhan itu harus diimbangi dengan akar yang kuat agar dia tetap berdiri, tegak, kokoh dan dia tetap teguh, bahkan dia bisa berbuah lebat. Itu tujuan hidup kita. Amin. Jadi nggak cuma berdiri sendiri, tapi kita boleh berbuah menjadi berkat bagi sesama kita. Hanya menjadi masalah kenapa kita tidak bertumbuh. Sebab mungkin sebuah pohon yang bagus, yang sehat, yang kuat, dia harus ada di tanah yang baik, di tanah yang gembur, di tanah yang subur, di tanah yang bagus, bukan di tepi jalan, bukan tanah yang berbatu-batu. Demikian dengan hidup kita, saudara. Kalau kehidupan kita, di dalam kehidupan kita punya tanah yang tidak baik, tanah itu hati kita. Kalau hati kita masih banyak berbatu-batu, hati kita masih kayak di pinggir jalan, nanti ada benih dipatok gitu loh, ada nutrisi makanan diambil burung. Tapi hidup kita harus benar-benar hati yang murni, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kehidupan kepada kita semua itu punya tujuan yang indah dalam hidup kita. Mungkin tujuan hidup kita berbeda-beda ya, maksudnya fungsi kita di dalam dunia ini berbeda-beda, tetapi tujuannya sama untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Waktu 2 minggu lalu Pak Jonathan berkhotbah tentang ini ya, yang tentang benih yang
di tanah yang baik, di tanah yang subur, benih yang di pinggir jalan, benih yang di batu-batu. Waktu itu Pak Jonathan pernah bilang gitu ya di dalam Matius 13. Jadi kita harus kuat saudara untuk menghadapi apa? Karena di dalam hidup kita kenyataannya itu selalu ada badai, selalu ada tantangan, ada masalah. Jadi ketika kita hadapi itu, kita tetap kuat, kita tetap kokoh, kita tetap tegar di dalam Tuhan. Amin. Amin saudara. Thank you Ibu Jesslyn. Jadi pohon yang tumbuh, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 katakan. Saya minum dulu. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan bahwa tumbuhan yang tumbuh di tepi sungai, dia akan tumbuh dengan baik, menghasilkan buah pada musimnya. Kita harus selalu menghasilkan buah terus menerus, gak cuma sekali berbuah. Kalau cuma sekali berbuah, pasti kalau itu pohon cuma sekali aja berbuah, saya udah pengen tebang itu pohon jeruk di rumah. Karena cuma sekali berbuah. Tapi kita harus terus menerus berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Dan selain itu juga kita perlu air. Air itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan air hidup dalam hidup kita. Artinya kita perlu air kehidupan. Air yang terus mengalir dalam hidup kita. Kita tidak pernah haus dalam hidup kita karena air hidup itu selalu kita makan. Lalu kita minum ya saudara. Dan itu adanya dalam firman Tuhan. Biar kita hidup di dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya percaya saudara ketika berjalan dalam prinsip firman Tuhan, engkau akan bertambah besar, bertambah kuat, dan bertambah hebat di dalam hikmat Tuhan. Jadi saudara mari kita selalu membaca, apalagi merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi hal yang pertama itu kita harus bertambah besar, bukan terus kerdil dan tidak menjadi besar. Tetapi hal yang kedua adalah bertambah hikmat kita. Orang berhikmat itu orang yang wise, bijaksana. Dia tidak mudah marah. Dia tidak mudah langsung lebih dulu ambil keputusan daripada mikir gitu. Dia akan selalu mikir duluan, kalau orang berhikmat gitu. Mikir duluan sebelum bertindak. Amin. Jangan cuma ngomong dulu baru bertindak, tapi kita harus coba belajar. Kalau setiap apapun yang kita akan lakukan, coba kita belajar mikir dulu baru ngomong. Bisa nggak? Bisa ya. Kita mau punya hidup yang berhikmat. Orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 1 sampai 7 mengatakan itu, nanti saudara baca. Kita harus berjalan di dalam dunia ini, kita berjalan dalam dunia ini, tapi dengan takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi saudara, kalau kita tidak mau punya kebijakan berhikmat, hidup kita akan menjadi susah. Bangsa Israel ketika dia keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka itu tidak takut akan Tuhan. Mereka itu tidak berhikmat. Kenapa tidak berhikmat? Karena kerjaannya cuma ngomel terus. Kerjaannya cuma menggerutu. Ngomel. Usaha ini. Lebih baik aku di Mesir daripada gitu ya saudara. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah kebinasaan. Saya percaya kita semua di sini tidak mau hidup kita menjadi binasa. Tapi kita boleh mencapai kehidupan yang kekal di surga yang kekal. Amin. Jadi saudara, mari ini boleh menjadi pelajaran buat kita. Dalam kehidupan ini, lebih banyak bersyukur. Apa-apa ngomel, padahal keputusannya sendiri. Dia buat keputusan sendiri, dia marah sendiri. Jadi mau marah sama siapa? Orang yang kamu ambil keputusan? Mari kita selalu bersyukur sama Tuhan untuk setiap apapun yang kita alami. Amin. Sekalipun itu susah, sekalipun itu enggak enak, bilang terima kasih Tuhan. Karena di balik semuanya itu, Tuhan mau ajar kita untuk kita terus menjadi lebih bijaksana, lebih berhikmat, lebih menghargai setiap apapun yang kita akan lakukan, saudara. Ya, jadi orang yang berhikmat adalah orang yang selalu memuliakan nama Tuhan. Dan orang sekitar kita bisa melihat, orang sekitar kita bisa tahu, oh orang ini kok pernah marah-marah ya, kok nggak ngomel-ngomel ya, padahal susah gitu, padahal udah kita tuh di satu sisi yang tidak baik, tapi dia tetap mengucap, oh thank you Lord, dia tetap mengucap syukur.
Dia tetap berterima kasih. Dia sedang memuliakan Tuhannya, saudara. Sampai orang kita boleh melihat bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Jadi jangan kita sebut juga nama Tuhan dengan sembarangan. Ini orang-orang Timur terutama ya. Tuhan Allah gitu. Atau apalagi ya suka disebutin. Kayak begitu-gitu. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi kita menghargai posisi Tuhan di dalam hidup kita. Ya saudara, mari kita mau hormat hidup kita penuh dengan takut akan Tuhan. Di dalam gereja juga begitu. Jangan tuh lagi ibadah, kita masih bisa buka WhatsApp, masih bisa buka Facebook, bahkan bisa main game gitu. Kita tidak sedang menghormati hadirat Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Amin sekarang. Jadi mari kita benar-benar menghormati hadirat Tuhan yang ada pada saat ini. Orang yang berhikmat adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu pasti melakukan firman Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang bodoh. Kita di sini saya melihat tidak ada yang bodoh. GBHI Kota Kupang ini adalah orang yang berhikmat. Orang yang bijaksana. Dia melakukan firman Tuhan yang didengar. Bahkan dia mengejar apa yang Tuhan mau dalam hidup dia. Itu orang yang bijaksana. Itu orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah mencari kehendak Tuhan. Bukan kehendak aku, sekalipun itu tidak kita inginkan. Tapi kalau kehendak Tuhan, percayalah saudara, bahwa itu pasti yang terbaik. Mari kita selalu katakan, setiap hari saya selalu katakan, di akhir lagu doa saya selalu bilang, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, apa? Berdaulat atas hidupku. Terus terang penuh. Memang ada banyak keinginan-keinginan kita yang Tuhan kikis, bukan keinginan kita, tapi kemauan Tuhan yang terjadi. Dan percayalah saudara, ketika keinginan kita berjalan kemauan Tuhan, kita punya hikmat, kita punya kepekaan roh, kita berjalan dalam hikmat Tuhan, sesuatu yang indah terjadi di dalam ketidakbaikan kita. Ya, amin? Amin. Sesuatu terjadi di balik sakit kita mungkin. Sesuatu terjadi di balik ketidakbaikan kita. Dan sampai akhirnya kita, oh iya Tuhan, coba kalau saya ambil jalan ini, saya pasti nggak seperti ini. Tapi ketika saya ambil jalan yang Tuhan mau, Tuhan berikan kemuliaan demi kemuliaan. Dan kita berjalan dalam hikmat Tuhan. Amin. Hal yang ketiga yang saya pelajari adalah bertambah dikasihi Allah. Setiap kita pasti mau dikasihi Allah. Setiap kita mau dikasihi Tuhan. Siapa yang bertambah dikasihi Allah itu artinya dia berkenan akan Tuhan. Tuhan tuh berkenan akan dia. Seperti Raja Daud yang berkenan akan Tuhan. Saudara, berkenan akan Tuhan itu benar-benar Tuhan itu melihat kita sekalipun kita tuh seperti anjing gitu mungkin ya. Mungkin kita tuh nggak layak, kita tuh nggak hebat, kita tuh nggak bisa. Tapi kalau Tuhan berkenan sama kita, sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita, saudara. Tuhan senang dengan apapun yang kita lakukan gitu loh. Kita tidak menyakiti hati Tuhan, tapi kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Ada hal di sini yang saya catat ya. Yang pertama, kita harus cara-cara untuk kita mengenal Tuhan. Kita harus mengenal diri kita sendiri, apa kelemahan-kelemahan kita, apa kelebihan-kelebihan kita, apa yang menjadi karunia dalam hidup kita, dan kelemahan-kelemahan kita atau dosa-dosa kita itu kita harus akui, saudara. Ada banyak orang-orang yang saya nggak ngerti, kok dia udah tahu dosanya apa, tapi dia bisa bilang begini loh, memang beta nih salah apa? Beta nih nggak ada salahnya. Wih, ada ya orang, ada orang yang salahnya. Tapi dia bisa bilang gitu loh, beta nih salah apa kok beta dapat begini? Mari saudara kita akui segala kesalahan kita. Mari akui segala kelemahan-kelemahan kita, dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 8-9 berkata begini. Yuk kita baca. Oh, Kak Once, 1 Yohanes 1. Ya, baca sama-sama ya. 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, apa? Maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Lalu
Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu kita apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu kita berdosa, kita bersalah, kita dalam ikatan dosa? Minta ampun sama Tuhan. Kalau saudara rasa punya kakak rohani, atau siapapun yang saudara rasa ini bisa untuk curhat, dan dia bisa mendoakan. Tapi kalau saudara juga tidak percaya, langsung sama Tuhan juga bisa. Bilang, Tuhan ampuni saya bersalah, saya berdosa Tuhan. Saya tidak mau lagi terikat dalam dosa yang sama yang mengikat saya mau keluar dari ini. Dan saudara yakinkan bahwa engkau tidak akan bisa melepaskan dirimu sendiri dengan kekuatanmu. Perlu kuasa Roh Kudus. Minta hikmat Tuhan, Roh Kudus, aku tidak bisa lagi dengan kekuatanku untuk aku bisa. Mungkin mengampuni. Mungkin saudara melakukan apa? Dosa seksual, apa dosa kebohongan. Bohong itu juga dosa loh saudara. Minta Roh Kudus yang melepaskan supaya kita nggak bohong lagi. Minta Roh Kudus yang lepaskan supaya kita tidak mencuri lagi. Minta Roh Kudus yang lepaskan supaya kita tidak berbuat dosa apapun lagi yang mengikat kita. Amin. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi Roh Kudus. Hal yang kedua, kita harus mencari kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa, mungkin melalui tukar pikiran dengan orang-orang yang lebih rohani, lebih hebat dari kita, bisa bertukar pikiran dengan mereka. Saya paling suka ngobrol sama orang pinter, karena kepintarannya itu saya akan serap. Dan ketika saya lagi ngobrol sama orang pinter, dia pintar apa gitu, saya serap. Oh jadi gitu ya, oh jadi gitu ya, oh jadi saya tambah pintar, jadi saya tahu. Dan yang ketiga saudara, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan seperti Henokh berjalan dengan Tuhan, seperti Simeon dipimpin oleh Roh Kudus, seperti Hana, ya kalau saudara baca nanti, seperti Hana juga dia nggak cuma selalu curhat sama Tuhan loh. Sampai si Nabi Eli bilang Hana itu mabuk ya. Tapi dia sampai masa tuanya, dia itu suka berdoa dan suka puasa saudara. Dan dia jadi berkat bagi sekelilingnya. Mari kita mau selalu berkenan dalam hadirat Tuhan. Disukai oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan suka dengan apa yang kita kerjakan. Amin. Kita minta kepekaan roh yang dari Tuhan. Lalu yang terakhir saudara, kita harus bertambah dikasihi oleh manusia. Nah ini ya susah ya. Susah kok tidak ya. Dikasihi oleh manusia ini gak gampang. Ada orang yang benci banget sama kita. Kita udah berusaha baik pun, tetap orang itu benci sama kita. Kalau orang udah benci susah ya. Tapi ada orang yang mengagumi kita. Suka dengan kita gitu loh. Terima kasih Pak Nus. Nanti ada momen. Haleluya. Jadi enggak semua orang suka sama kita. Yesus aja ada orang yang benci dia kok. Ya enggak? Yesus sampai disalibkan. Aduh saya kemarin nonton itu. Apa filmnya? The Last Supper. The Last Supper. Sudah nonton itu? Aduh, saya walaupun saya agak capek, mungkin agak tidur-tidur gitu, tapi saya melihat bagaimana penderitaan Yesus diingatkan lagi gitu. Waktu saya nonton The Passion of Christ itu saya nggak bisa diam, saya bisa nangis. Tapi itu begitu kasih Tuhan bagi kita semua. Yesus aja yang begitu mengasihi kita. Yesus itu yang mengorbankan hidupnya bagi kita. Sampai hari ini banyak orang yang benci dia loh. Ya kan? Apalagi kita, siapa kita? Tapi firman Tuhan katakan adalah, saudara, di dalam hukum yang terutama itu, apa? Kita harus bisa mengasihi Allah dan sesama kita. Jadi ada orang yang melawan juga waktu Musa memimpin bangsa Israel. Dia juga melawan Musa, menghina Musa, saudara yang. Jadi begitu dalam kehidupan ini gak mudah untuk kita boleh menjadi kesukaan manusia. Tapi saudara harus juga dalam hal ini harus peka juga, jangan sampai kita disukai manusia, tapi kita dibenci Allah. Bisa gak? Sangat bisa. Karena kita kan mau menyukakan dia. Jadi kita kompromi dengan apa yang Tuhan gak mau. Tapi kita mau disukai Allah dan disukai manusia. Jangan sampai kita menyukakan Allah, tidak disukai manusia. Menyukakan manusia, tidak disukai oleh Allah. Kita tidak bisa menyukai, disukai dengan punya dua Allah gitu. Gak boleh saudara. Tapi kita bisa berjalan, Allah suka dengan ketika kita menghormati sesama manusia kita. Hal yang pertama yang saya catat di sini adalah hubungan kita dengan Tuhan harus baik. Amin. Ada hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Tapi mulai hari ini mari kita selalu berkomitmen
untuk hubungan kita menjadi baik, lebih baik lagi dan semakin baik dengan Tuhan. Karena hari-hari ini berita dunia itu bukan yang baik, saudara. Semakin tidak baik. Kita mendengar bahwa akan ada megatrust di Indonesia dalam beberapa hari ke depan, gempa bumi di mana-mana. Mungkin NTT ini sudah kena, di Soe di mana-mana. Tapi kita harus siap menghadapi ini. Dan kita harus baik hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dalam kondisi apapun, keadaan apapun, kapanpun kita mau dipanggil Tuhan, kita sudah siap dan pasti masuk dalam surga yang kekal. Amin. Kita harus berusaha menurut hukum-hukumnya Tuhan dan firman-Nya, hidup dalam kesucian Tuhan. Amin. Tidak berbuat dosa lagi, tapi kita benci dosa, ya. Di dalam segala hal kita mengasihi Tuhan. Terus refleksi hidup semacam ini akan berpengaruh ketika kita dekat sama Tuhan. Itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan manusia. Amin. Hal yang kedua, kita harus sesuai dengan hukum utama dalam firman Tuhan, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih sebagai buah Roh Kudus harus nyata dan terwujud serta dirasakan oleh sesama kita. Di dalam Matius 22 ayat 37 itu bicara tentang kasih. Kasih utama mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Lalu hal yang ketiga, berusaha untuk tidak merugikan, tidak menyusahkan orang lain. Kalau kita masih merugikan orang lain, menyusahkan orang lain, masih berpikir, oh ini mumpung ini, nggak boleh, saudara. Kita sedang merugikan orang lain. Hidup kita dan pemikiran kita untuk kebaikan, berguna, menguntungkan, bahkan membahagiakan dan berkorban bagi sesama kita manusia. Gak gampang ya. Lalu hal keempat, berusaha tidak melanggar firman Tuhan dan pastinya hukum-hukum negara. Dan di GBI HICC Kupang sekali lagi, kita semua adalah orang-orang yang sangat baik dan selalu memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi usaha ini akan berkenan di hadapan Tuhan dan juga sesama manusia. Jadi kita boleh bertambah besar, bertambah hikmat, bertambah dikasih Allah, dan bertambah dikasih manusia. Tapi saudara, kunci dari semuanya ini, saya mau balik ke firman Tuhan yang tadi Lukas 2, kita akan baca ayat 49. Kamu tolong ya, Lukas 2 ayat 49. Kita baca ini. Ini adalah kunci dari inti dari firman Tuhan yang saya bawakan. Mari kita baca sama-sama. Jawabnya kepada mereka, ini siapa yang mencari? Ibunya ya. Mengapa kamu mencari aku? Terus dia bilang apa? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Jadi kesukaan Tuhan Yesus adalah dekat sama Bapaknya. Kesukaan Tuhan Yesus adalah mengerti rencana Bapaknya. Mencari tahu apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Ini kunci dari pertumbuhan rohani kita dan pertumbuhan hikmat kita, sehingga kita bisa dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Bukan selalu berarti ada di gereja terus, tapi hati kita melekat erat sama Tuhan, intim dengan Bapa kita. Amin, saudara. Saya percaya ketika kita memperhatikan, bahkan mengutamakan, memprioritaskan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saya percaya saudara boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Kita akan bertumbuh menjadi besar, kita akan berhikmat, dan kita akan disukai Allah dan manusia. Dan kita akan berbuah-buah banyak, dirasakan orang banyak. Saudara, kita bertumbuh bertambah besar dan kerinduan kita menjadi hamba yang setia dan berkenan selalu di hadapan Tuhan. Mari para pemusik, kita akan menutup ibadah khotbah saya ini dengan pujian ini. Saya percaya saudara mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kita intim dengan Tuhan. Jadi kunci dari untuk kita bertumbuh, kita berbuah-buah, berakar kuat adalah kita dekat melekat sama Tuhan. Kita tidak jauh dari Tuhan. Kita mengerti, kita mencari kepentingan rohani. Mencari dan memprioritaskan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tetap beraktivitas sebagai tugasmu apa di bumi ini. Tapi hati kita melekat sama Tuhan, dekat intim sama Tuhan. Haleluya.